Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat tersebut insyaallah Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup. Allah senantiasa memberikan perlindungan bukan hanya diri kita tetapi juga buat keluarga kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah peribahasa menyatakan bahwa sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Jadi peribahasa ini sangat masyhur kalau kita sering mendengarnya. Jadi yang dimaksud dari peribahasa ini adalah mengerjakan satu pekerjaan tapi memberikan hasil berlipat-lipat. Jadi satu pekerjaan dikerjakan memberikan hasil berlipat-lipat. Nah, semangat ini mungkin bisa kita gunakan berkaitan tentang sering pertanyaan yang muncul adalah apakah boleh berpuasa qada sekaligus puasa Syawal di hari yang sama. Jadi ini pertanyaan yang perlu dijawab. Apakah boleh kita puasa qada sekaligus kita berpuasa Syawal di hari yang sama? Karena kalau bisa maka akan mendapatkan 2 pahala. Nah, kalau mendapatkan 2 pahala sekaligus, kenapa harus dipisah-pisah? Begitu kira-kira sebuah pemikiran berkaitan tentang antara menggabungkan puasa qada dengan puasa Syawal. Karena memang puasa ini merupakan masuk dalam kategori ibadah mudayyak. Apa itu ibadah mudayyak? Ibadah mudayyak adalah ibadah yang waktu pelaksanaannya sempit dan terbatas. Artinya satu hari itu hanya bisa dilakukan 1 kali ritual ibadah puasa. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu waktunya panjang sehingga disebut ibadah muwassa'. Ya, seperti sholat zuhur yang dilakukan di awal waktu, setelah ia masih punya waktu panjang untuk melakukan zuhur lagi, karena memang waktu sholatnya hanya sepersekian saja dari waktu yang ditetapkan oleh syariah. Nah, berbeda dengan puasa. Maka karena itu wajar saja kemudian orang bertanya, apa mungkin bisa melakukan 1 hari dengan 1 ritual puasa tapi mendapatkan pahala puasa dengan jenis yang berbeda, seperti puasa qada. Jadi kita mendapatkan pahala puasa qada tapi juga dapat pahala Syawal, atau sebaliknya, atau contoh yang lain, misalnya kita puasa Syawal tapi juga dapat
pahala puasa sunnah, misalnya kita puasa sunnah Senin Kamis, apakah boleh kita dapat 2 pahala? Seperti itulah biasa pertanyaan muncul. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu menjadi tugas untuk mencari jawabannya ya. Baik, jika ada pertanyaan seperti itu, nanti kita bahas lebih mendalam tentang boleh atau tidak. Cuma yang perlu kita kaji lebih awal berkaitan tentang puasa Syawal. Kita tahu bahwa umur umat ini kan pendek. Pahala orang melaksanakan ibadah puasa Syawal setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh adalah sama seperti ia berpuasa setahun penuh. Jadi kalau ada kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu pahalanya, jadi pahala puasa Syawal itu sama seperti setahun penuh. Kenapa bisa? Ya, ini kan pertanyaannya, kenapa bisa? Nah, ya memang seperti itu, karena dalam hadis bunyinya seperti itu, bahwa orang yang berpuasa Ramadan kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa selama setahun penuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa tentang kesunahan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan hadis ini derajatnya sahih. Ya. Bahkan tidak ada ulama yang mengkritik kesahihan hadis tersebut. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak menerima hadis ini. Man shoma ramadana thumma atba'ahu sittan min syawal kana qasiyam dahar. Jadi barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka baginya itu puasa selama setahun penuh. Jadi selamat bagi kita saudara-saudara yang sudah ada niat ingin berpuasa di bulan Syawal di 6 hari. Dalam hadis riwayat Muslim itu dikatakan bahwa Rasulullah telah bersabda, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka ganjarannya, pahalanya itu puasanya selama setahun penuh. Jadi banyak pahala yang diterima atau dihasilkan dari ibadah seorang muslim, itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berpuasa dan mendapatkan pahala yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan anugerah. Nah, jadi untuk semangat dalam beribadah, niat tadi yang ingin berpuasa Syawal mudah-mudahan bisa dilakukan selama bulan Syawal. Kenapa? Karena anugerah ini tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu.
Jadi bayangkan saja ibadah puasa 6 hari pada bulan Syawal itu ganjaran pahalanya itu setahun penuh. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ada beberapa keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dijadikannya bumi ini masjid untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dimanapun waktu salat itu datang, kita boleh sholat di atas tanah manapun, asalkan itu suci. Ya. Jadi kita boleh sholat di atas tanah manapun, yang penting itu suci. Dan lebih istimewanya lagi, digandakan amal umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi 10 kali lipat. Ya, jadi banyak keistimewaan yang diberikan kepada umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam ayat surah Al-An'am ayat 160, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa laha wa hum la yuzlamun. Jadi siapa yang melakukan kebaikan maka baginya ganjaran 10 kebaikan, dan siapa melakukan kejahatan ia tidak akan diganjar kecuali dengan semisal, dan mereka tidak ada kezaliman. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga dikuatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Di situ dikatakan, Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala rahim, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah, fa in amilaha kutibat lahu ashran ila sab'imi'ah ila adha'afin katsirah. Jadi disebutkan bahwa sesungguhnya Tuhan kalian yang maha tinggi dan mulia dan juga maha penyayang, siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan tapi ia belum melaksanakannya, maka baginya satu kebaikan sempurna. Dan jika ia berniat kemudian melakukannya, maka baginya 10 kebaikan. Bahkan itu bisa dilipat gandakan menjadi 700 kali, bahkan berlipat-lipat. Jadi saudara-saudaraku, puasa yang telah kita lakukan selama sebulan 30 hari, atau ada juga yang mengerjakan 29 hari, itu digandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi hitungannya seperti ini. Jadi kalau 30 hari dikali 10 berarti sama dengan 300 hari. Karena dikali 10 berarti selama Ramadan kemarin kita menjalankan ibadah puasa itu selama 300 hari pahalanya. Ya, 300 hari pahalanya. Nah, sekarang ditambah dengan puasa Syawal 6 hari. Jadi 6 dikali 10 karena perkaliannya 10 pahala. 10 kali lipat, ya. Jadi sama dengan 60 hari. Jadi kalau kita puasa Ramadan ditambah dengan puasa 6 hari Syawal berarti 300 ditambah 60 hari. Jadi sama dengan 360 hari. Nah, ini adalah jumlah hari dalam setahun. Jadi benar apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang puasa Syawal. Jadi hadiahnya adalah sama seperti puasa setahun penuh. Cuma syaratnya adalah
bagi orang yang sudah berpuasa sebulan penuh pada bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan puasa Syawal 6 hari. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga disebutkan dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an Thauban radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam siyamu syahri ramadan bi asrah ashhurin wa sittatu ayyam ba'dahunna bi syahrain fadzalika tamamus sanah. Jadi Thauba radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa sebulan Ramadan itu sama dengan puasa 10 bulan. Ini dalam hadis. Jadi puasa sebulan Ramadan itu sama dengan puasa 10 bulan. Dan 6 hari Syawal itu sama dengan 2 bulan. Jadi sempurnalah setahun. Ya, jadi bayangkan betapa nikmatnya menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi sebuah kebahagiaan bagi kita sebagai umatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena jaminan hidup sampai setahun kita tidak dapat, tapi pahala puasa selama setahun itu sudah kita dapatkan. Jangankan selama setahun, untuk bisa hidup sampai besok pun tidak ada yang menjamin, ya kan? Tapi Allah dengan kemurahannya memberikan kita pahala yang barangkali tidak bisa diukur sama rata dengan umur kita. Mungkin ini juga menyebabkan karena kita umatnya Nabi Muhammad SAW tidak punya kelebihan dan keistimewaan dimiliki umat-umat terdahulu. Salah satunya adalah umur yang panjang. Jadi umat-umat terdahulu itu umurnya mereka panjang-panjang. Nah, nabi-nabi terdahulu itu diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hal ibadah ganjarannya itu berimbang. Nah, sedangkan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang paling pendek umurnya. Bahkan dalam sabdanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut bahwa umur umatnya itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri itu wafat di umur 62 tahun sekian bulan. Nah, karena umurnya memang yang pendek-pendek, inilah di lain sisi umat Nabi Muhammad SAW itu diberi keunggulan yang merupakan rahmat serta anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal sedikit pahalanya banyak. Jadi ini sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu amal sedikit tapi pahalanya banyak. Salah satu hikmahnya adalah untuk menandingi dosa yang diperbuat. Jadi bayangkan jika ganjaran pahala dan dosa hanya semisal saja, maka sulit kita untuk meraih makam selamat di akhirat. Nah, berkat timbangan dosa yang senantiasa, yang selalu melebihi timbangan pahala, maka beruntunglah kita menjadi umatnya Muhammad SAW. Dosa yang dikerjakan setiap hari atau mungkin berbulan-bulan itu bisa dihapuskan dengan wudu yang baik. Masya Allah.
Jadi dengan wudu yang baik itu bisa dihapuskan, bisa menghapus dosa-dosa yang pernah kita kerjakan setiap hari. Nah, dengan puasa di hari-hari tertentu yang dianjurkan, dengan sholat Jumat ke Jumat, jadi begitu murah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Bacaan Al-Quran kita itu ternyata diganjar bukan perbacaan, bukan juga pahalanya itu berdasarkan per surat. Justru pahala sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa ada di setiap huruf yang kita baca. Jadi di setiap huruf yang kita baca itu ada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap huruf itu diganjar, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 1 sampai 10 kebaikan. Misalnya kalau kita membaca alif lam mim saja kan ada 3 huruf. Berarti kita sudah mengumpulkan 30 kebaikan sekaligus. Jadi luar biasa. Kita hanya membaca alif, lam, mim itu sudah mendapatkan 30 kebaikan. Ada lagi misalnya salat Isya berjamaah. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam Imam Muslim bahwa orang yang salat Isya berjamaah maka ia sama seperti menghidupkan setengah malam dengan ibadah. Jadi kalau kita salat Isya berjamaah, saudara-saudaraku, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, maka itu sama seperti kita menghidupkan ibadah setengah malam. Kemudian dikatakan lagi, siapa yang salat subuh berjamaah, maka ia telah menghidupkan malam sepenuhnya. Jadi tidurnya kita itu yang mungkin jauh dari kata bagus, tapi mengalir pahala kepada kita sebab salat Isya yang kita kerjakan sebelumnya itu berjamaah, ditambah lagi dengan salat subuh berjamaah. Jadi sedikit amal tapi pahalanya banyak. Nah, inilah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh sangat mulia umat ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak anugerah yang Allah berikan kepada kita. Olehnya itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal ibadah. Salah satunya diantaranya adalah kita melaksanakan puasa sunnah pada bulan Syawal di 6 hari pada bulan Syawal. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian tentang puasa Syawal. Mudah-mudahan ini menjadi renungan sekaligus menjadi motivasi buat kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu wajib maupun yang sunnah. Wallahu musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.